Iya, kita lanjutkan karena tadi ada error ya di recordernya. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga di dalam musnadnya. Inna hadzal waba. Nah, sekarang menggunakan kata al-waba. Jadi riwayat pertama menggunakan al-waja, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang kedua menggunakan kata at-ta'un dari Musnad Ibnu Abi Syaibah. Kemudian yang ketiga di dalam Musnad Imam Ahmad menggunakan kata al-waba. Kata Rasulullah, inna hadzal waba rijzun. Sesungguhnya wabah ini adalah rijzun, azab. Ahlakallahu bihi. Dengannya Allah menghancurkan ba'dal umami sebagian umat yang terdahulu. Waqad baqiya fil ardi. Nah, wabah ini masih nyisa di bumi. Jadi masih ada sisa di bumi dari wabah itu. Itu. Kalau Allah menurunkan to'on misalnya dalam bentuk mikroba, 1000 mikroba, nah masih ada tuh satu mikroba yang masih hidup di bumi. Nah, itu bisa membelah-belah itu. Waqad baqiya fil ardi minhu syai'un, masih ada sedikit gitu. Yaji'u ahyanan wa yadhhabu ahyanan. Nah, mikroba ini kadang-kadang muncul ya, kadang-kadang muncul menjadi wabah tuh, dan kadang-kadang pergi gitu. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang pergi. Ya seenaknya saja dia mau mau datang ya datang, mau pergi ya pergi gitu. Jadi ini lebih sesuai kalau kita artikan wabah ini adalah to'on sebagaimana penjelasan kita di awal tadi gitu ya. Yaitu wajah. Jadi wahzul jinni, perbuatan jin. Gitu. Kemudian hadis keempat, qala Rasulullah, inna hadzal wajha rijzun udziba bihi ba'dul umami qablakum thumma baqiya fil ardi fayadhhabu al marrah wa ya'ti al ukhra. Nah, ini dari Ibnu Huzaimah. Artinya sama dengan yang di atas, tidak terlalu jauh berbeda. Ya, kita masih ada beberapa slide. Coba kita lihat. Nah, ini tadi saya sebutkan ya. Wabah adalah azab untuk orang-orang sebelum kalian. Tuh. Rasulullah bersabda, atani Jibril, suatu ketika Jibril datang bil humma wa ta'un, dengan membawa demam dan ta'un. Fa amsakat al humma bil Madinah, kemudian Jibril alaihissalam menahan humma, demam itu di Madinah. Artinya meletakkan demam itu di Madinah. Beliau membawa demam dan ta'un ketika bertemu Nabi di Madinah. Nah, demamnya itu ditinggal di Madinah oleh Jibril. Wa arsalat at-ta'un ila Syam, dan melepaskan ta'un di Syam, atau mengirim ta'un itu ke Syam gitu. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ta'un itu dia tidak akan masuk ke Madinah gitu. Ta'un itu tidak akan bisa masuk ke Madinah sebagaimana hadis tadi di muka, lan yadkhula fiha ad-dajjalu wala at-ta'un. Tidak akan masuk ke dalam kota Madinah itu dajjal dan ta'un. Wa ta'unu syahadatun li ummati wa rahmatun lahum. Nah, ini menjadi nikmat bagi orang mukmin sebenarnya ta'un ini gitu. Jadi ta'un yang matinya mendadak, sore sakit, pagi sakit, sore mati. Syahadah adalah sebagai syahid. Bahkan beberapa waktu yang lalu tersebar riwayat Imam Ahmad juga, dan juga ternyata ada di Sahih Bukhari, tetapi di dalam selebaran atau broadcast itu menggunakan kata bait gitu. Jadi orang yang ketika terjadi wabah kemudian berdiam diri di rumahnya, ternyata di Bukhari menggunakan kata bilad, negeri gitu. Berdiam diri di negerinya, maka dia mendapatkan pahala syahid, mendapatkan pahala mati syahid, meskipun dia tidak mati. Nah, syahid itu juga bertingkat-tingkat ya. Syahid itu bertingkat-tingkat. Kan Ibnu Hajar menjelaskan ada hadis yang menerangkan bahwasanya orang yang mati dalam ta'un itu sama pahalanya dengan syahid di peperangan gitu, syahid di peperangan. Jadi lebih tinggi dari syahid mempertahankan harta, syahid karena tenggelam, dan syahid karena sakit perut dan lain sebagainya gitu. Warijsun alal kafir, dan sebagai azab
bagi orang-orang kafir. Jadi sama-sama diturunkan kepada manusia, tetapi fungsinya berbeda sesuai dengan manusia yang tertimpa itu. Kalau dia mukmin, maka itu adalah syahadah, itu adalah kenikmatan. Wal kafir adalah rijsun. Kalau untuk orang-orang kafir adalah sebagai rijsun, adab. Maka kita ketika terjadi pasien kafir yang meninggal dunia, kemudian tidak ada yang mengkuburkan, tidak ada yang mensolati, ya itu kan sudah syahadat bagi mereka, sudah syahid mereka. Mereka sudah syahid. Mereka sudah syahid, ya itu nikmat tersendiri bagi mereka gitu. Luar biasa, tanpa disolatin, tanpa dimandikan, jenazah syuhada itu sudah mendapat kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita tidak perlu kasihan gitu kalau tidak ada yang mensolati gitu. Ya, karena mereka sudah mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu pasien ini harus benar-benar sabiron muhtasiban ya. Harus sabiron muhtasiban dan qadiron biqadaillah. Sabir, sabar, muhtasiban, berharap, pengharapan semoga dengan Covid itu membersihkan jiwa, membersihkan hati, kemudian menghapus kesalahan. Karena banyak hadis mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam At-Tadhkirah, beliau banyak menukil hadis bahwasanya penyakit itu tidak menimpa seorang mukmin kecuali untuk memberikan atau kecuali untuk menghapus dosa-dosa yang telah dia perbuat, sehingga ketika dia bertemu dengan Allah maka dia bertemu dalam keadaan bersih, bahkan dalam keadaan sakaratul maut ya. Di dalam sakaratul maut ketika ada seorang mukmin, jelas keimanannya mukmin, tetapi sakaratul mautnya susah, itu jangan kita jangan memandang sinis, karena itu adalah bagian dari cara Allah untuk memberikan hukuman, menyegerakan hukuman bagi seorang mukmin itu di dalam kehidupan dunia. Di sakaratul maut diberatkan. Kenapa diberatkan? Karena untuk menghapus dosa itu. Jadi orang yang susah meninggal ya, tapi dia mukmin, dia tidak pernah bersekutu, dia tidak pernah musyrik, ya mungkin dia cuma fasik atau dia banyak dosa gitu, banyak maksiat gitu, tapi Allah ingin memberikan rahmat dia di kehidupan akhirat, maka Allah mempercepat adabnya di dunia, berbeda dengan orang kafir. Banyak orang kafir meninggal dalam keadaan santai, slow begitu ya, kemudian ya gampang lah, mudah itu meninggalnya. Yaitu adalah balasan dari Allah di dunia untuk kebaikan yang mereka lakukan. Mungkin ada orang kafir kemudian menyumbang untuk membuat jalan gitu, membangun fasilitas umum yang dimanfaatkan oleh mukmin. Nah, kebaikan itu dibalas oleh Allah. Jadi semuanya itu tidak ada yang luput. Kalau orang kafir berbuat kebaikan, maka Allah segerakan balasan kebaikan itu di dunia gitu. Kalau ada orang mukmin berbuat kebaikan, bisa jadi Allah segerakan nikmat atau balasan kebaikan itu di dunia, dan pastinya di akhirat dia tidak akan hilang. Nah, kalau orang mukmin berbuat kerusakan gitu, maka kalau Allah ingin merahmati orang mukmin itu, maka Allah akan menyegerakan azabnya di dunia gitu ya. Nah, kemudian di sini ada penjelasan tentang man huwa alladzi usiba bit-ta'un gitu. Siapa yang ditimpa ta'un dari kaum-kaum terdahulu. Yang pertama ini diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib karramahullah wajhah, bahwa seorang nabi dari para nabi telah ditentang oleh kaumnya, maka ditawarkan kepadanya, mungkin malaikat yang menawarkan kepada nabi ini, kita hancurkan mereka dengan kelaparan, dengan al-qahtu gitu. Bagaimana kalau kita hancurkan mereka dengan kelaparan? Kata nabi tersebut, jangan. Kemudian ditawarkan lagi, atau kita serahkan mereka kepada musuh-musuh mereka, kita buat mereka kalah gitu, kita datangkan musuh dan musuh itu menghancurkan mereka. Ia berkata, tidak juga. Terus apa? Akan tetapi dengan kematian yang serius, bimautin daqiqin, dengan kemautan, mati yang cepat gitu. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, maka Allah menimpahkan kepada mereka ta'un, sehingga jumlah mereka menjadi sedikit dan hati mereka menjadi kacau. Ini pendapat pertama. Yang kedua,
ini ternyata ta'un itu sebagian ulama atau sebagian riwayat menjelaskan bahwasanya yang tertimpa ta'un itu adalah kaumnya Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada Daud bahwa Bani Israel telah melampaui batas. Ya, memang Bani Israel itu uswatun, melampaui batas, maksiat kepada Allah. Maka Allah memberikan 3 pilihan. Imma bisa dengan memberikan kelaparan kepada mereka, atau menguasakan atas mereka musuh-musuh mereka, an yusallitu alaihim aduwuhum, atau unzila alaihim ta'un salasata ayyam, atau menurunkan kepada mereka ta'un selama 3 hari. Maka Daud pun menawarkan hukuman itu kepada mereka. Jadi Nabi Daud, saya juga nggak tahu kenapa Nabi Daud kok perlu menawarkan kepada kaumnya gitu. Mau diazab kok ditawarkan, pilih azab yang mana gitu. Tadi Nabi Daud ditawarkan oleh Allah, sekarang Nabi Daud menawarkan kepada umatnya. Tapi kata umatnya, kata Bani Israel, engkau adalah nabi kami, pilihlah untuk kami. Gitu. Jadi seperti menantang Bani Israel. Kalau kita orang waras misalnya kan, oh kita nggak milih sama sekali dari 3 itu kan, sama-sama nggak enak. Kita milihnya yang nikmat-nikmat saja. Tapi Bani Israel tidak gitu. Ditawarkan, lu pilih mana nih? Kamu pilih mana? Kasih kelaparan setahun gitu, sekalian mati gitu, atau kalian dihancurkan oleh musuh kalian, atau kalian ditimpa taun gitu. Nah, ternyata mereka mereka bilang, wah anda saja yang milih, kita manut aja, kita nurut aja. Nah, ini juga kacau juga Bani Israel ini ya, kacau, ditawarin azab kok menerima gitu. Maka Daud berkata, adapun kelaparan maka itu adalah azab yang buruk gitu. Azab yang buruk, kalian tidak akan kuat gitu. Kelaparan tapi nggak mati itu. Coba bayangkan Anda kelaparan tapi nggak mati-mati. Gimana itu? Orang puasa dari jam 4 sampai maghrib saja udah begitu ya. Apalagi itu sampai bertahun-tahun dibuat lapar nggak mati. Gimana rasanya? Adapun musuh maka tidak ada yang sisa bersamanya. Kemudian maka ia pun memilih ta'un. Jadi Nabi Daud memilih ta'un karena matinya cepat. Pagi sakit, pagi kena virus, sore meninggal gitu. Kalau sore kena virus, pagi meninggal, cepat gitu. Yang ketiga ini Fir'aun, Bani Israel juga, tapi tadi di zamannya Nabi Daud, sekarang di zamannya Nabi Musa, gitu, berbeda gitu. Nah, setelah kaumnya Fir'aun didatangkan 5 tanda kekuasaan itu, at-tufana wad-dafadi'a dan seterusnya sampai 5 ayat itu, mereka ternyata juga tidak beriman-iman ini. Masyarakat Kipti ini, masyarakat asli Mesir, sudah didatangkan, mereka meminta didatangkan tanda agar mereka segera beriman, tetapi ternyata mereka tidak beriman-iman pula gitu. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam tahu, diwahyukan bahwasanya Allah akan memberikan azab ya. Oleh karena itu Nabi Musa memerintahkan kepada Bani Israel gitu. Bani Israel untuk menyembelih mengkorbankan kabshan, 1 ekor kambing. Kemudian darahnya digunakan untuk memberikan tanda merah di pintu-pintu mereka. Kemudian orang-orang Kipti lantas bertanya, kenapa kalian olesi pintu kalian dengan darah? Kenapa? Orang Bani Israel menjawab, sesungguhnya Allah akan menurunkan azab yang akan membunuh kalian dan kalian akan hancur. Jadi itu adalah tanda itu. Kalau ada tanda silang merah dari darah kabshan, dari darah kambing, azab nggak turun ke rumah itu. Kemudian orang Kipti berkata, ini orang asli Mesir berkata, apakah Allah tidak mengenali kalian kecuali dengan tanda ini? Gitu. Apakah Allah itu tidak kenal kalian? Gitu. Sampai kalian harus masang tanda seperti ini. Apakah Allah itu tidak tahu? Gitu. Mereka menjawab, begitulah hakada amarona nabiyuna. Gitu. Ya itulah yang diperintahkan Nabi kami, Nabi Musa gitu ya. Kemudian maka di pagi hari 70.000 kaum Fir'aun tewas, dan di sore hari mereka saling memakamkan gitu. Luar biasa, 70.000. Sekarang di Indonesia yang meninggal karena COVID
140-an hari ini, hari Rabu. Ya, semoga banyak yang sembuh lah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, To'on itu menimpa Bani Israel, ya, Bani Israel. Jadi yang pertama tadi dari riwayat Ali bin Abi Thalib tidak disebutkan nabinya siapa gitu. Kemudian yang kedua umatnya Nabi Daud, yang ketiga adalah kaum Kipti, ya, umatnya Nabi Musa juga, dan yang keempat adalah Bani Israel gitu. Dan keempat-empatnya ini adalah orang-orang yang terdahulu. Nah, itu bisa kita lihat kembali di dalam kitab Ibnu Hajar, Badlul Ma'un fi Fadli At-Ta'un, halaman 66 sampai 68. Nah, kemudian kita sebagai seorang mukmin, kita muhasabah nih, kenapa kok ada azab? Kenapa azab itu datang? Kalau orang pendosa, kalau ada musibah yang turun kepada seorang pendosa, maka itu adalah azab. Itu adalah azab. Misalnya orang-orang kafir, mereka pendosa, mereka maksiat, mereka berbuat kerusakan, mereka ingkar kepada Allah, itu, maka itu adalah azab. Kemudian kalau orang itu lalai, kadang sholat, kadang tidak, kadang minum, kadang tidak, gitu, kadang puasa sehari, kadang puasa setengah hari, maka itu adalah teguran. Hei, kamu kalau beribadah yang serius, kalau kamu menjalankan syariat Islam itu yang serius, puasa itu sampai maghrib bukan sampai duhur gitu, maka lanjutkan sampai maghrib, jangan dipotong-potong. Itu dikasih teguran, sehingga muhasabah, ya Allah, kalau saya lalai dalam ibadah saya dan ini menjadi teguran, maka selanjutnya saya akan memperbaiki ibadah saya gitu. Nah, kemudian bagi orang yang taat nih, kadang ada orang yang berkata, ya Allah, saya ini sudah sholat malam, sudah puasa sunnah, sudah rajin zikir, sudah rajin infak, kemudian kok kenapa masih ditimpa musibah gitu. Ditimpa musibah kenapa? Nah, bagi orang-orang yang taat, musibah itu adalah ujian. Musibah itu adalah ujian itu. Ujian untuk apa? Ujian untuk meningkatkan supaya ketaatannya lebih tinggi, supaya keimanannya lebih tinggi, supaya derajatnya lebih tinggi. Itu muhasabah itu. Nah, bagaimana harusnya kita bersikap dengan COVID-19 ini? Ini pembahasan kita terakhir pada kesempatan kali ini ya. Jadi setelah kita amati di media sosial, kita mah nggak bisa mengamati di lapangan, takut COVID juga. Setelah kita lihat, kita baca-baca berbagai artikel yang ada di media sosial dan broadcast yang apa istilahnya membanjiri WhatsApp kita itu, saya melihat yang pertama, tentu ahlus sunnah itu ada ya, sikap sebagai seorang ahlus sunnah apa itu, tetap ikhtiar jangan sampai kita kena wabah, dan ikhtiarnya itu ikhtiar yang maknawi dan ikhtiar madi gitu. Apa ikhtiar maknawi? Ini penting, ikhtiar maknawi. Ikhtiar maknawi itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca 10 kali di pagi dan sore hari, maka Allah akan mengirimkan malaikat yang akan menjaga kita dari sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah, atau menjaga kita dari hal-hal yang buruk. Atau jangan lupa kita banyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi di masa-masa musibah ini kita ikhtiar secara maknawi gitu, ikhtiar secara maknawi, membaca zikir, kemudian meyakini bahwasanya kalau Allah menurunkan musibah itu pasti fabi idnillah, pasti itu atas izin Allah, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga sodako, berbuat baik, atau menggunakan wasilah-wasilah kebaikan yang lainnya, dan kita tujukan kebaikan itu agar kita tidak terkena COVID ini. Itu boleh, itu bertawasul dengan kebaikan. Kemudian juga ikhtiar al-madi. Ikhtiar al-madi itu seperti social distance, tidak keluar rumah, kemudian
tidak datang ke zona-zona merah. Kemudian kalau datang dari zona merah seperti saya ini, saya sudah berapa hari ya dari Jakarta, tiba hari Ahad, sampai Ahad minggu lalu sampai hari ini sekitar 10 hari lah saya sudah isolasi. Jadi ya rasanya nggak enak isolasi itu ya. Alhamdulillah masih sehat, tapi rasanya nggak enak, nggak bisa ke masjid, nggak bisa keluar keluar gitu. Tapi itu adalah ikhtiar kita secara maddi gitu, secara maddi. Kemudian juga minum habatus sauda, dan minum-minum rimpang. Minum-minuman yang menyebabkan antibiotik kita lebih kebal atau memproduksi antibiotik lebih lebih banyak, atau dan menguatkan sel darah putih gitu, gitu. Itu ahlus sunnah. Kemudian setelah kita ikhtiar secara maddi dan secara maknawi, kita serahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, sekarang saya serahkan kepadamu ya Allah. Nah, ini semuanya kita lakukan bersama-sama. Jadi nggak harus ikhtiar terus tawakal, enggak, tapi kita ikhtiar sambil tawakal gitu. Ikhtiar sambil tawakal dalam kasus ini gitu. Nah, yang kedua adalah Jabariyah. Nah, Jabariyah ini yang mengacaukan gitu. Misalnya, maaf ya saya sebut merek, eh, Jamaah Tablik ini. Wong ke masjid kok takut ke masjid, lebih baik mati di masjid daripada mati di rumah sama-sama kena covid. Ya akhi gitu ya, datang ke masjid bisa menyebarkan virus itu ke banyak orang gitu. Karena ini penyakitnya sifatnya menular gitu. Nah, Jaberiyah ini mengatakan ya takdir, takdir sudah takdir ya, kalau Allah menentukan mati ya mati, kalau Allah belum menentukan belum mati ya belum mati. Nah, ini Qadariyah, aliran yang ya difatwakan sesat oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Qadariyah. Nah, Qadariyah ini termasuk orang yang akliyun. Nah, Mu'tazilah itu Qadariyah, kadang-kadang Qadariyah. Nah, bahwasanya kita itu harus berusaha, tapi tawakal dan ikhtiar maknawinya kurang. Itu Qadariyah. Kemudian ada juga agnostik. Agnostik, kenapa kok orang agnostik? Dia sebenarnya percaya kepada Tuhan, adanya Tuhan ya. Dia percaya bahwasanya ada Tuhan, tetapi dia tidak percaya Tuhan mana yang benar gitu. Kenapa kok dia sampai berpikiran seperti itu? Dia melihat orang Nasrani juga ditimpa taun, orang Islam juga ditimpa taun, atau Covid ini, orang Hindu juga ditimpa taun, orang Eropa ditimpa taun, orang Timur Tengah ditimpa taun. Jadi ini Tuhan yang sebenarnya itu yang mana gitu? Tuhan yang disembah siapa gitu? Itu tuh lah masih mending lah ya, meskipun sama-sama sesat, tapi masih mending dengan ateis ini ya, masih mending dengan ateis itu. Ateis, kenapa ateis ini kemarin ada nih salah seorang ya dikatakan sarjana muslim gitu katanya, kemudian menulis status tentang ya kalau Tuhan itu ada, Tuhan akan melindungi umat manusia dari taun ya akhi. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, taun itu atau wabah itu secara umum datangnya sebagai azab untuk orang-orang kafir dan rahmat untuk orang-orang beriman. Kalau kita melihatnya secara material saja, secara materialis, ya kita akan menganggap bahwasanya itu adalah azab dan Tuhan tidak ada gitu. Tapi ternyata dari hadis-hadis, kemudian dari ayat-ayat itu ya, ternyata taun atau wabah itu rahmatan lil mukminin gitu, wa adzaban lil kafirin gitu ya. Jadi kita harus bersikap ikhtiar secara maknawi, ikhtiar secara madi, dan kita bertawakal. Ketika kita sehat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita atau memberikan kita pahala syahid. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.